per Januari sampai Mei itu sudah 26 kasus. Jadi bisa kita bayangkan, maksudnya baru 6 bulan ini yang terdeteksi itu 26. Kalau kita mau mengalihkan 100, berarti ada 260 pelajar yang telah mengikuti edukasi di kelas bahwa Bu, saya beresiko sesuai dengan pemaparan materi tadi. Saya takut terpapar karena saya melakukan perilaku beresiko. Saya mau konseling dan tes. Mereka sedang masih aktif sekolah, ada yang baru-baru tamat, baru mau melanjutkan kuliah. Dan LSL itu Pak, kalau selama ini pemikirannya orang LSL itu yang cuman waria-waria atau yang laki-laki yang berperawakan lemah lembut. Ya. Sekarang sudah berubah Pak. Bukan berubah sih Pak, bertambah. Bertambah. Jadi ada sekarang pasienku itu laki-laki jantan Pak. Dia tampaknya jantan. Kelihatan maco lah. Ya, maco begitu Pak. Tapi dia dapat juga dari faktor risikonya LSL. Data-data yang seperti disampaikan tadi, yang seperti fenomena gunung es, ya ini kan berbahaya. Padahal satu sisi kita ini di Bulukumba dikenal dengan Perda Syariat agamanya. Selamat datang di Forum Dialog Bulukumba Leaders Club. Di forum ini kita percaya satu hal, setiap dari kita adalah pemimpin. Pemimpin yang bertanggung jawab pada arah dan masa depan Bulukumba dan Indonesia. Di hadapan host, sudah ada sejumlah pertanyaan. Pertanyaan yang mungkin tajam, mungkin juga tidak nyaman, tetapi penting untuk dijawab, karena masa depan Bulukumba tidak lahir dari diam, melainkan dari keberanian berdialog. Ketika ratusan warga Bulukumba menjalani pengobatan HIV dan kasus mulai ditemukan pada usia remaja, pertanyaannya bukan lagi apakah ini masalah serius, melainkan seberapa besar masalah yang belum kita ketahui. Kali ini kita tidak datang untuk menghakimi siapapun, kita hadir untuk membicarakan fakta, membongkar stigma, dan mencari jalan keluar. Karena jika kita terus diam, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kesehatan masyarakat, tetapi masa depan generasi Bulukumba. Dan di studio sudah hadir narasumber yang pada kesempatan kali ini akan membahas seperti apa fenomena AIDS di Kabupaten Bulukumba, bagaimana pola penanganannya. Saya sapa di samping saya Bapak Samsul Aspa Escape NS, konselor visitir Rumah Sakit Umum Daerah Sultan dan Raja. Selamat datang Pak. Kemudian di samping beliau ada Ibu Sri Wahyuni SKM MKes, pengelola data HIV/AIDS Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Di sebelah sananya ada Ibu Harnia Ekayanti Ishak SKM, Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bulukumba. Selamat datang Ibu. Kemudian di ujung sana Bapak Al-Ustaz Sukriyadi SAG MM, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat datang di Forum Dialog Bulukumba Leaders Club. Di sini kebijakan diuji, pengalaman dipertanggungjawabkan, dan integritas terlihat apa adanya. Hebat bukan soal klaim, hebat ketika berani membuka diri, diuji oleh pertanyaan, dan tetap tegak dengan argumen. Jika tak berbagi, mungkin yang besar bukan kapasitasnya, melainkan egonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak dan ibu-ibu. Seperti pengantar saya tadi, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan seperti apa AIDS di Bulukumba, pola penanganannya, dan apa yang mesti dilakukan. Karena yang saya dengar juga AIDS ini sudah mulai menyentuh atau sudah mulai merambah anak sekolah Pak ya, Ibu ya. Dan saya mulai dari Dinas Kesehatan dulu, dari Ibu Sri Wahyuni. Ibu,
Informasi yang saya dapat bahwa saat ini lebih dari 200 pasien yang sementara menjalani pengobatan di rumah sakit. Nah, sejauh ini posisi terakhir untuk HIV/AIDS seperti apa Ibu? Dan fenomena ini dilihat apakah ini gejala sosial yang masih wajar atau seperti apa Ibu? Silakan Ibu. Apakah kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terkait kalau kita melihat fenomena sekarang yang terjadi di Kabupaten Bulukumba dengan kalau kita melihat angka kasus dari tahun ke tahunnya itu minimal itu bertambah terus Pak. Kalau berbicara bilang bagaimana ke depannya itu kalau kita berbicara soal data, soal jumlah itu kan kalau di WHO itu dikali 100. Kali 100. Iya, jadi fenomena penderita HIV itu bagaikan gunung es. Yang kelihatan itu sedikit, tapi di bawah permukaan itu masih banyak yang mungkin belum terdeteksi. Kalau terkait yang berobat itu, data terakhir itu, ini yang berobat ya Pak, 256 per Mei. Sedangkan kalau kita melihat ke belakang kasus barunya mulai ini tahun 2006 per Januari sampai Mei itu sudah 26 kasus. Jadi bisa kita bayangkan maksudnya baru 6 bulan ini yang terdeteksi itu 26. Kalau kita mau mengalihkan 100 berarti ada 260. Nah, kalau kita mau mengurangi lagi 260 ini dikurang 26 berarti masih kita ada PR-nya di bawah itu karena terkait fenomena gunung es. Bagaimana di bawah itu masih banyak mungkin yang belum mengetahui statusnya. Nah, terkait kalau penanganan di program HIV ada yang dikenal itu stop AIDS. Jadi stopnya ini S-nya itu kan suluh. Maksudnya ini suluh mulai dari atas kita screening karena kalau penderita HIV cuma bisa ditahunya dengan pemeriksaan darah. Kalau tidak ada pemeriksaan tidak bisa diketahui statusnya. Terus O-nya itu obati penderita. Obati penderita itu maksudnya begitu terdeteksi berobat. Karena sekarang program pemerintah itu obat itu ada dan gratis. Itu mungkin. Terus terkait dengan pertahankan ini yang berobat. Maksudnya bagaimana dipertahankan agar dia patuh sehingga jumlah virus yang ada dalam tubuh penderita itu bisa tersupresi. Karena walaupun berobat kalau tidak patuh itu tidak mungkin ada tersupresi hasil viralognya Pak ya. Kalau terkait dengan mungkin pengalaman nantinya di rumah sakit ada di samping saya, tapi kalau di dinas kesehatan terkait untuk penanggulangan ini untuk tahun ini kami bekerja sama dengan KPA dengan kalau di pihak layanan itu semua layanan yang ada di Kabupaten Bulukumba itu sudah bisa memeriksakan mengetes semua penderita. Termasuk di puskesmas ya? Puskesmas ada 21 puskesmas di Kabupaten Bulukumba sudah bisa. Kecuali Balantaroa, puskesmas yang terakhir ini baru bisa tes, belum mengobati. Tapi semua puskesmas 20 puskesmas di Kabupaten Bulukumba itu sudah bisa tes dan sudah bisa memberikan pengobatan kepada penderita atau yang terdeteksi itu positif. Itu mungkin. Data yang Ibu temukan saat ini boleh diklasifikasi Bu ya, seperti apa datanya? Yang mayoritas penderitanya seperti apa misalnya Ibu? Untuk dari segi jenis kelamin ya Pak, untuk data kasus yang baru ini 26 kasus itu dari jenis kelamin itu dominan adalah laki-laki. Nah, ada 24 kasus itu laki-laki dan 2-nya itu adalah perempuan. Dari segi umur sekarang sudah bergeser. Nah, itu umur produktif
antara 25 sampai 49 tahun. Jadi kita bisa bayangkan bahwa di usia produktif itu sudah terdeteksi. Sementara kalau kita melihat kasus HIV itu kan ada yang disebutkan adalah masa jendela. Di antaranya itu sampai 15 tahun. Jadi bisa kita bayangkan bahwa memang ini virus sudah lama sehingga terdeteksi di usia-usia produktif. Itu. Baik Bu, terima kasih. Saya ke Ibu KPA. Ibu, ada 26 kasus yang sampai saat ini seperti disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Bagaimana Ibu melihatnya fenomena seperti ini, Bu? Paling tidak sampai bulan ini seperti apa sih KPA melihatnya, Ibu? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin agak dekat Ibu. Iya. Kasus yang 26 tadi itu memang didominasi 24 orang laki-laki. Dan kebanyakan itu adalah lelaki, seks lelaki. Ya. Jadi range umurnya tadi Ibu Uni sudah jelaskan, memang KPA di sini kan selama ini berkolaborasi dengan lintas sektor, dengan Kementerian Agama, dengan Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas. Kami ke lapangan memang untuk pencegahannya. Nah, pencegahan ini ya kami lakukan banyak edukasi. Edukasi dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Kalau memungkinkan setiap edukasi ketika memang dia diadakan di masyarakat umum atau di kelompok beresiko tinggi, ada kelompok-kelompok tertentu yang memang beresiko tinggi, misalnya kelompok-kelompok teman-teman yang lelaki seks lelaki dan juga wanita pekerja seks, itu kami menggandeng Dinas Kesehatan dan puskesmas untuk screening. Jadi disiapkan tenaga kesehatan untuk ketika sudah diedukasi, populasi kunci percaya dengan kami bahwa akan dirahasiakan ketika mereka memiliki status positif dan akan diobati dengan rahasia. Nah, itu mereka ketika diedukasi paham, biasanya langsung dengan sukarela, Bu saya mau tes karena saya beresiko. Itu pun untuk tahun ini ada pengalaman baru Pak, karena kami memang melaksanakan banyak edukasi. Ada beberapa pernyataan yang misalnya kami edukasi ke beberapa sekolah, kemudian kami share nomor telepon kami, nomor telepon konselor rumah sakit, saya sendiri. Kami mendapatkan WhatsApp dari pelajar yang telah mengikuti edukasi di kelas, bahwa Bu, saya beresiko sesuai dengan pemaparan materi tadi. Saya takut terpapar karena saya melakukan perilaku beresiko. Saya mau konseling dan tes. Jadi segera kami arahkan untuk konseling dan tes seperti itu Bapak. Jadi memang saat ini pemerintah Kabupaten Bulukumba sangat mendukung penuh program untuk pencegahan ini, termasuk kolaborasi lintas sektor dengan Kementerian Agama, dengan pesantren. Maksudnya kita harus sasar ini pelajar, siswa-siswa, generasi muda kita dimanapun, mau dia yang di sekolah umum atau di sekolah yang diasramakan, itu memang rentan karena memang beberapa kasus bukan cuma di sini tapi Indonesia, khususnya di beberapa yang berasrama itu memang rentan untuk itu. Seperti itu Bapak. Jadi upaya KPA, Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten, bekerja sama lintas sektor, memang kami upayakan didukung penuh oleh pemerintah kabupaten, dalam hal ini Bapak Bupati sebagai Ketua KPA, Bapak Wakil Bupati Ketua Pelaksana Harian. Beliau memang kami laporkan secara intens seperti ini puang perkembangannya, seperti ini sekarang yang fenomena terjadi, ada anak sekolah, ada umur sekian. Jadi memang beliau langsung respon, tolong kolaborasi lintas sektor harus turun bergerak. Kasihan generasi muda kalau masih umur belasan sudah terpapar. Artinya memang virus ini kan terpapar, tidak kita berbuat beresiko hari ini besok langsung terpapar tesnya keluar, tidak. Tapi ada perjalanan 3-5 tahun. Jadi ketika dia terdeteksi di usia 13 tahun, kita interview lagi Pak Aspal lakukan. Nah, kenapa bisa? Ternyata memang perilaku beresiko mereka lakukan kita tarik ke 5 tahun sebelumnya sudah berperilaku beresiko. Jadi memang rentan sekali anak-anak kita. Ada yang akhirnya pertama kali
pelecehan itu dilakukan oleh keluarga dekat sendiri, teman bermain sendiri. Jadi memang butuh kolaborasi lintas sektor untuk menangani hal ini, Pak. Kalau begitu. Baik, sebelum saya serahkan ke Pak Konselor, saya mau konsul dulu. Minggu lalu saya dapat data dari Ibu, ada 265 pasien Ibu. 256 Ya. yang sementara menjalani pengobatan di rumah sakit. Nah, posisi itu masih seluruh puskesmas. Posisi itu masih tetap sampai bulan ini. Itu kita tarik di Mei, Kak, ya. Mei, Ada ya. sistem, Pak, yang mencatat itu. Jadi kan kelihatan itu, misalnya kita input by NIK ya. Ketika dia misalnya sudah tercatat di kabupaten sebelumnya, itu di kita otomatis ditolak itu. Oh, ini tidak bisa pencatatan ganda gitu. Jadi linknya seluruh Indonesia. Jadi tiap bulan ada sistem, nanti Ibu Uni jelaskan, ada sistem di Kementerian Kesehatan itu memang diisi. Itu bisa kita tarik dari situ. Oh, sekian, baru kita bisa update lagi kasusnya. Jadi untuk ini Juni belum ya, nanti akhir mungkin baru kita bisa ini. Kalau Mei kemarin ya seperti itu gambaran. Baik, saya ke konselor dulu Pak Samsul Aspa ini. Pak, apa yang Bapak lihat terkait dengan fenomena ini? Apakah masyarakat yang terindikasi, ya, dia rasa misalnya dirinya bahwa akan terinfeksi atau seperti apa? Apa itu secara sukarela datang melakukan pemeriksaan dan pengobatan, atau justru ada paksaan dari keluarga misalnya untuk datang berobat dan menemui konselor misalnya? Oh, terima kasih Pak. Kalau yang selama ini kita tangani Pak, ada yang masuk lewat UGD dalam kondisi yang sudah di stadium lanjut. Kemudian setelah ada edukasi di sekolah-sekolah kemarin, ada yang datang dengan sendiri tapi tidak diketahui ke Pak. Permintaan pasien itu tidak boleh diketahui sama keluarga, kebanyakan itu Pak. Jadi fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang Pak, jadi jumlah pasien saya sekarang 165 orang dengan kasus baru itu Pak. Pasien laki-laki itu 126 orang. Berarti lebih dari separuh Pak ya? Ya. Dari jumlah yang ada itu LSL. LSL itu Pak cuman 126 orang. Oh gitu ya. Selebihnya itu laki-laki yang dia dapat dari penjajah seks. Kenapa kita sekarang ini lagi aktif-aktifnya turun ke lapangan Pak? Karena umur pasien saya dari umur 14 sampai 20 tahun ya. Ada 14 Pak ya? Iya, 14 tahun sampai 20 tahun itu sekitar 20 orang, dan sekarang sementara sekolah di bisa berapa Pak? Umur 14 sampai 20 tahun. 20 tahun, berapa 20 orang? 20. Iya. Jadi mereka sekarang masih aktif sekolah, ada yang baru-baru tamat, baru mau melanjutkan kuliah. Dan LSL itu Pak, kalau selama ini pemikirannya orang LSL itu yang cuman waria-waria atau yang laki-laki yang berperawakan lemah lembut. Ya. Sekarang sudah berubah Pak. Bukan berubah sih Pak, bertambah. Bertambah. Jadi ada sekarang pasienku itu laki-laki jantan Pak. Dia tampaknya jantan. Kelihatan maco lah. Ya, gitu, maco ya? begitu Pak. Tapi dia dapat juga dari faktor resikonya LSL. Iya. Jadi ada beberapa anak-anak laki-laki itu yang menjajakan dirinya Pak. Dia diistilahkan dengan pecun. Pecun itu pelacurnya laki-laki. Jadi dia bisa dibayar sama si ini tadi, baik itu waria atau om-om yang memang orientasi seksnya sama anak-anak laki-laki. Dia di awal-awalnya mungkin dimanfaatkan secara seks Pak. Lama-lama dia beralih ke temannya, berubah selera Pak ceritanya. Iya, dia berubah selera. Ada kasus-kasus baru sekarang yang seperti itu, yang lagi tren. Itu yang terjadi, yang saya tangani Pak. Jadi kayak saya sendiri bingung Pak. Kenapa kok bisa begitu nak? Nah kau jantan Ji. Memang saya suka laki-laki Om. Jadi
ini yang selalu saya enter pada saat kita turun kemarin di puskesmas juga saya akan seperti itu bilang sasar Ki, kalau ada anak-anak yang lebih memperhatikan penampilan, bersih, rapi, itu perlu dicurigai sekarang. Ada indikasi begitu, Pak? Iya. Karena memang seleranya mereka itu yang begitu-begitu Pak, yang bagus bodinya, rapi, bersih. Jadi kebanyakan begitu Pak. Makanya kita turun ke sekolah-sekolah Pak. Alhamdulillah ada beberapa yang akhirnya dengan sukarela kan di HIV itu kan sukarela Pak. Jadi dia ambil nomornya Ibu Hani atau langsung WA saya Pak, dia datang kita arahkan untuk periksa. Dan ada 3 orang kemarin yang reaktif dan dia tidak menggol-menggol Pak. Dia jantan. Tapi faktor risikonya letsel. Berarti kalau sepintas dilihat itu tidak ada indikasi, tidak ada tanda-tanda Pak ya? Kalau dilihat ciri-cirinya ya tidak ada ciri khususnya, kecuali kalau yang dibilang itu waria atau bentuk dan kentara baru bicara juga sudah kelihatan. Tapi ini yang jantan ini tidak kelihatan Mbak. Iya. Jadi seperti itu. Baik, sebelum saya gali lebih jauh soal pengelompokan data-data yang terinfeksi atau terindikasi, saya ke Pak Kemenak dulu. Pak Kemenak, Pak Supriyadi tadi ada umur 14 tahun itu sudah teridentifikasi atau malah sudah terdeteksi. Fenomena apa sih sebenarnya di Pak Supriyadi? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita berbicara realita di lapangan, salah satu yang bisa kita tarik kesimpulan atau indikasinya adalah faktor dari orang tua. Karena bagaimanapun juga ada ini adalah dari orang tua. Karena kalau kita mau berpikir, artinya kan agama kita sudah jelas. Agama kita adalah rahmatan lil alamin. Dan sudah ada aturan agama kita di dalam Al-Quran dan hadis. Dan dalam kaidah fikih kita mengatakan bahwa namanya hifz nasl, artinya menjaga diri, dan hifz nasl dan menjaga keturunan kita. Nah, bagaimana fenomena yang terjadi yang disampaikan tadi dari Dinkes ataupun dari masyarakat sosial kita, bahwa ada anak-anak yang sudah terpapar 14 tahun. Ini kan karena orang tua penjagaannya yang sudah kurang. Boleh jadi karena kesibukan masing-masing kedua orang tua, sehingga betul-betul memberikan kebebasan anak-anaknya. Nah, maka kemarin dari Bu Hani, ya waktu kita selalu adakan pertemuan-pertemuan, kita juga selalu menyampaikan, saya juga selalu menyampaikan kepada orang-orang tua ketika ada saya hadiri pertemuan bahwa ya jaga anak. Dan sekarang fenomenanya bukan hanya anak perempuan yang dijaga, anak laki-laki pun juga harus dijaga. Nah, karena itulah seperti yang disampaikan tadi teman-teman, bahwa ada LSL, ya ada bahkan yang yang hater ya, karena dia suka laki dia juga suka perempuan. Nah, ya itu yang lebih berbahaya lagi. Nah, oleh karena itu saya kira bahwa dengan adanya fenomena seperti ini, benteng pertama tentunya adalah di orang tua. Maka sosialisasi ataupun selalu kita memberikan pandangan kepada orang tua supaya orang tua betul-betul menjaga anaknya. Dalam artian apa? Kemana tempat bergaulnya, sama siapa bergaulnya. Kan kita selama ini, atau kalau kita tarik di zaman sekarang ini, kadang orang tua yang penting anaknya kembali ke rumah, tidak mau tahu sama siapa di mana. Nah, dan ini kan juga menjadi cikal bakal daripada anak-anak kita bisa bergaul salah. Karena itu tentunya dari sisi keagamaan kami tentu alhamdulillah selalu kami sarankan ke teman-teman penyuluh kami, teman-teman di dai muda. Bahkan sudah ada yang berteriak keras di di media sosial, dan dai muda pimpinan dai muda itu bahwa Bulukumba sudah darurat LGBT. Nah, itu artinya bahwa fenomena ini karena sering kita diperdengarkan dari kesehatan, dari KPA, bahwa
data-data yang seperti sampaikan tadi yang seperti fenomena gunung es, ya ini kan berbahaya. Ya, padahal satu sisi kita ini di Bulukumba dikenal dengan Perda Syariat agamanya, Perda Syariat Islam kita. Nah ini tantangan, begitu saya kira. Tadi disebutkan Ustaz bahwa boleh jadi ada anak usia sekolah yang mundur, juga ada indikasi juga akan terpapar seperti itu, dan memang Ustaz melihatnya ada indikasi seperti itu Ustaz ya? Kalau yang seperti disampaikan oleh teman-teman KPA, ya boleh jadi. Tapi yang memang pertama ya selanjutnya juga memang kita harus tetap mewaspadai, karena kalau dari segi agama saja, misalnya kan perintah Nabi bahwa ketika anak berumur 10 tahun laki perempuan itu kan sudah mesti dipisah. Nah, apalagi kalau misalnya di asrama, tempat asrama, mereka kan kadang tidur berdua, tidur bertiga. Nah, itu kan memang perlu diwaspadai. Jangan sampai memang kita tidak meminta-minta, tapi kan mencegah lebih baik. Nah, jadi oleh karena itu apa yang telah disampaikan teman-teman KPA maupun dari Dikes bahwa selalu, alhamdulillah kami sudah kolaborasi. Kalau beliau katakan ayo saya mau terjun ke pondok-pondok pesantren, saya silakan saya jembatani untuk mereka untuk sosialisasi di sana, dengan artian untuk pencegahan. Pencegahan. Sejauh ini apa memang belum ada yang terindikasi atau sudah ada malah yang terinfeksi begitu Ustaz? Sudah ada teman-teman seperti itu? Karena ini kan tadi sudah disampaikan juga bahwa kalau terkait data itu by sistem mereka, sehingga untuk mengetahui secara pastinya, itu tentu kami tidak diinikan. Tapi untuk melihat bahwa ada indikasi ke sana, contoh misalnya seperti begini. Tadi kan by sistem misalnya anak itu terdeteksinya pernah di sana, tiba-tiba pindah sekolah. Nah, berarti otomatis kekhawatiran dari tim kesehatan, dari KPA, jangan sampai bisa ke sana. Nah, itu berarti harus diantisipasi. Baik ya. Iya. Saya kembali ke Ibu dari Dinas Kesehatan, Ibu. Saya masih penasaran, Ibu, soal jumlah data tadi. Tadi Ibu hanya sebatas menyampaikan bahwa totalnya tadi 256. Klasifikasinya mungkin bisa disampaikan Ibu. Lelaki sesama lelaki, kemudian ada pekerja wanita seksual begitu, dan yang lain-lainnya termasuk yang berisiko tinggi dan anak-anak, mungkin bisa disampaikan Ibu data paling mutakhirnya saat ini Ibu. Kalau melihat data dari yang berobat itu ya, bukan maksudnya data kasus baru, tapi yang semua yang berobat itu ada memang pergeseran dari tahun sebelumnya. Itu kan kalau kita berbicara tentang HIV, kita ranahnya itu ke WPS, kalau kita perempuan. Tapi sekarang ada pergeseran dari beberapa tahun ini, 5 tahun terakhir itu data memang itu ada yang tertinggi di lelaki, seks lelaki, terus ke waria. Kalau melihat data yang berobat itu, kalau dari segi anak itu anak ada di 4 kasus. Ada 4 kasus berobat di rumah sakit dan puskesmas. Usianya itu usia sekolah ya, sampai di bawah 15 tahun. Berarti SMP loh gitu. Iya, itu yang berobat untuk yang tertular dari orang tua. Ada 4. Tapi kalau yang usia anak sekolah itu ada 6. Antara anak sekolah yang terdata. Tapi kalau mau diungkap bila dari mana, itu saya cuma bisa mengatakan bahwa yang berobat. Karena terkait kalau data penderita itu cuma bisa dikemukakan jumlah. Yang berbasis NIK itu kami bisa cuma melihat di aplikasi, tapi untuk dipublikasikan ada undang-undang tertentu terkait privasi penderita, karena masih adanya stigma
bukan maksudnya saya menutupi, tapi ada undang-undang yang mengatur kita bahwa membuka rahasia atau identitas penderita itu bisa, tapi di depan ranah hukum. Dan orang yang berkepentingan dalam hal ini adalah yang akan merawat. Itu. Jadi kalau terkait jumlah saya bisa kemukakan bahwa di usia anak sekolah itu memang bukan di tahun ini, tapi ditemukannya tahun lalu. Tapi kalau saya berbicara untuk kasus tahun ini itu ada baru 26. Baru 26. Jadi jangan sampai nanti tadi dikatakan 256 terus 265 terus dikatakan lagi 26. Kenapa ini? Itu adalah akumulasi yang masih dari hidup, yang masih hidup yang dan masih hidup dan berobat. Itu yang berobat akan kelihatan di aplikasi. Ini tidak kelihatan yang tidak berobat. Jadi kalau kita mau melihat dari tahun ke tahun itu memang kasus di Kabupaten Bulukumba sudah lebih dari 300 kalau kita mau totalkan. Mana yang meninggal, mana yang terujuk keluar, mana yang sudah tidak ambil obat. Ada loss follow up yang diambil. Nah, kalau berdasarkan data yang disampaikan Ibu tadi, kita coba lihat dalam skala Sulawesi Selatan, Bulukumba di peringkat berapa sih? Kalau dari pernah Bulukumba tahun lalu itu peringkat ketiga, kelima. Tapi mungkin karena ada pergeseran tingkat screening kita yang kurang, karena kalau mau perankingan itu berdasarkan jumlah kasus terbanyak. Sementara Kota Makassar itu sudah ribuan. Jadi kalau kita itu ada di posisi ketujuh. Iya. Tapi kalau melihat dari pemerhati sampai ke dunia, Bulukumba itu termasuk kabupaten yang memang diperhatikan sampai dunia. Karena diperhatikan dari Global Fund. Ini organisasi dunia ya. Apa pertimbangannya Ibu sampai Bulukumba kemudian jadi kenapa perhatian? sampai dipertimbangkan Bulukumba masuk? Karena adanya perda. Pertama, Bulukumba itu termasuk kabupaten pertama yang memiliki perda tentang penanggulangan HIV. Terus kedua, Bulukumba pernah urutan ketiga kasus tertinggi dari Kota Makassar dan Parepare. Bulukumba itu dulu tertingginya karena adanya kawasan wisata Bira. Tapi sekarang sudah tergeser. Fenomenanya sudah ke lelaki, seks lelaki. Jadi sampai sekarang itu Bulukumba masih di paling tidak prioritas untuk kasus HIV/AIDS. Nah, Ibu, tadi Ibu sampaikan bahwa kalau ada temuannya itu yang kemudian menjadi perhatian dari Dinas Kesehatan. Nah, kalau ada temuan misalnya, bagaimana bisa lebih jauh mendeteksi lagi, kita bisa telusuri, kita tracking lagi lebih jauh. Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan seperti ini? Iya. Di Dinas Kesehatan itu kami punya layanan 21 untuk puskesmas. Di puskesmas itu ada namanya tim Pokja HIV. Di Pokja itu ada beberapa tim. Di beberapa tim itu ada namanya konselor. Nah, konselor inilah yang penelusuran untuk ini namanya siapa temannya. Nah, begitu. Di tim Pokja ini konselor yang menelusur faktor resikonya dari mana, dan mudah-mudahan dengan tim konselor ini ada keterbukaan. Kalau ada terbukaan itu tim kami lagi turun untuk pemeriksaan, screening. Jadi upaya Dinas Kesehatan tetap men-screening. Cuma kalau kita berbicara screening itu kan kalau di HIV sukarela, Pak. Nah, jadi ada batasan setelah dikonseling, dia bersedia dengan sukarela, maka baru dites. Tapi sekarang ada namanya cek kesehatan gratis di sekolah. Mungkin ada upaya lah ketika ada maksudnya tim layanan yang turun seperti yang dikemukakan tadi tim konselor bahwa di usia anak sekolah itu sudah bisa nampak. Mungkin bisa ke depannya ini anak-anakku yang di sekolah
kalau sudah merasa bahwa ada perilakunya beresiko, melalui tim CKG silahkan memeriksakan dirinya. Itu karena tidak ada maksudnya gejala tersendiri yang bisa memvonis seseorang bahwa dia HIV kecuali dengan tes darah. Tes darah. Dan lebih cepat ditemukan, lebih cepat terobati, maka masa depan anak-anakku bisa lebih baik dibandingkan yang terlambat terdeteksi. Saya ke Ibu KPA. Ibu, ternyata ada pergeseran tadi disampaikan oleh Ibu, ada perubahan paradigma yang tadinya kita menganggap bahwa AIDS ini, HIV ini bersumber dari katakanlah lokalisasi perempuan begitu ya, WPS. Nah, sekarang ada perubahan Ibu yang tadinya dari situ lalu kemudian masuk misalnya ke hal-hal yang lelaki sesama lelaki seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi Pak Samsul Asma. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu sih Bu? Iya, saya rasa pergeseran fenomena ini bukan cuma di Bulukumba, tapi seluruh dunia. Kita lihat bahwa kaum pelangi ini memang lagi marak-maraknya di seluruh belahan dunia. Makanya pergeseran itu memang ya kita dapat juga bahwa di sini juga terjadi seperti itu. Tapi di sisi lain memang untuk lokalisasi bukan lokalisasi yang maksudnya pekerja seks yang bekerja di kawasan wisata saat ini, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Bonto Bahari memang secara intens itu turun per 3 bulan bersama Komisi Penanggulangan AIDS melakukan edukasi pencegahan penularan HIV dan infeksi menular seksual pada kelompok beresiko. Di sana per 3 bulan itu mereka kita edukasi, kemudian mereka dengan sukarela setelah edukasi melakukan pengecekan kesehatan, termasuk melakukan mereka tahu bahwa harus menggunakan kontrasepsi pengaman untuk terlindung dari penyebaran virus ini, infeksi menular seksual maupun HIV. Tapi ada namanya masa jendela juga. Jadi di sana itu Pak, di pekerja di sana yang memang beresiko itu per 3 bulan itu ketika Dinas Kesehatan Puskesmas KPA turun, yang bekerja di sana itu yang kita periksa 3 bulan sebelumnya itu berubah lagi orangnya. Nah, ketika kita lakukan screening dari 100 sampai 150 dari semua pekerja yang ada di situ per 3 bulan itu terkadang kami dapati 1 sampai 2 yang reaktif, tapi kebanyakan yang reaktif itu penyakit kelaminnya Pak, sifilisnya. Seperti itu. Jadi mungkin karena juga kita harus ungkapkan juga bahwa pekerja seks di sana sekarang itu banyak yang di bawah umur. Yang under 20 tahun gitu banyak. Nah, mereka ini melakukan pekerjaan itu mungkin baru berapa tahun gitu ya. Jadi mungkin saja dia memiliki virus tapi belum terdeteksi, masih masa jendela seperti itu. Karena memang di sana tidak ada yang umur 30-40 tahun, maksudnya agak kurang Pak. Memang yang masih pekerja yang masih belia lah, yang sangat belia. Jadi mungkin dia dalam masa jendela ya, karena kita baru edukasi juga, mereka baru paham. Oh, enggak bisa ya Bu. Iya, misalnya penggunaan ini harus konsisten ya, enggak bisa pilih-pilih. Jadi mereka baru paham juga, oh iya, karena memang mereka masih sangat belia. Kemungkinan juga tidak terdeteksinya ya di situ karena mereka mungkin baru 1-2 tahun melakukan aktivitas itu. Kemudian ketika kita periksa, yang nampak itu adalah infeksi menular seksualnya, belum HIV-nya belum muncul. Seperti itu. Dan ketika 3 bulan lagi kita ke sana, sudah bukan begitu orangnya. Mereka ada kayak sistem rolling atau apa. Jangan sip-sipan lah begitu. Ya, dan bukan lagi begitu ya. Hampir bukan penduduk asli di sini Pak. Mereka bukan penduduk asli. Rata-rata. Nah, kalau Ibu temukan usia belia seperti itu, apa yang mesti KPA dan Dinas Kesehatan lakukan itu sejauh ini?
kita edukasi, kemudian yang sakit kita berobat langsung, IMS-nya langsung diobati. Ada beberapa juga katanya petugas puskesmas yang berobat, tapi ketika pindah dia blokir nih petugas puskesmas, tidak mau lagi ambil obat. Padahal sebenarnya kita bisa arahkan seluruh Indonesia, kok di mana sekarang, saya dia di pulau apa, provinsi apa, itu kan kita ada jaringan memang pendamping pengobatan, jadi dia bisa ambil obat di puskesmas terdekat, itu bisa lewat sistem diatur. Cuma kadang mereka kalau pergi dari Bulukumba dia positif, nah blokir ki ini petugas kesehatan, padahal dia bisa diarahkan untuk, karena obat ini harus seumur hidup. Ketika terdeteksi dia harus minum obat seumur hidup dan patuh. Seperti itu Bapak. Jadi, Nah kalau ditemukan seperti itu Ibu, apakah tidak ada upaya-upaya lain, katakan intervensi hukum misalnya, supaya tidak melakukan lagi hal-hal seperti itu? Di Perda itu tidak diatur yang seperti itu ya? tidak Oh, gitu. tidak ada pengaturan, karena memang Perda itu kan payungnya juga hukum internasional. Tesnya saja tidak bisa dipaksa, apalagi mau diskriminasi lagi jatuhnya Pak. Jadi kita edukasi, kita pendampingan, bagaimana dia terus kita kasih semangat, tetap berobat dan tidak menularkan virusnya ke orang lain. Stop di dia itu virus. Kita harus edukasi bahwa kau harus tetap semangat, hidup tidak berakhir di sini, kau bisa produktif lagi. Tapi karena banyak kok pasien kita yang sudah 20 tahun mengkonsumsi obat, ada yang LGBT tapi sudah penyintas, sudah benar-benar, karena ketika dia edukasi dari ininya memang sudah saya mau berhenti deh, itu ada beberapa yang memang akhirnya berhasil untuk hijrah jadi penyintas. Seperti itu. Begitupun dengan teman-teman yang berprofesi beresiko lainnya. Memang edukasi yang memang paling penting untuk dilakukan, baik kepada untuk pencegahan maupun penguatan, supaya pasien yang sudah terdeteksi bisa terus berobat dan stop di dia, jangan menyebarkan lagi ke orang. Seperti itu Bapak. Jangan diskriminasi pokoknya juga, karena teman-teman ketika didiskriminasi itu juga efeknya kita nggak bisa tahu, karena ketika memang tidak ada ciri-ciri khusus yang tampak di diri orang yang terkena ini, ketika kita diskriminasi terus, stigma, bisa saja dia menularkan ke orang lain. Nggak bisa. Seperti itu. Baik, saya ke Pak Samsul Aspa. Tadi disebutkan bahwa yang datang untuk screening misalnya itu sifatnya sukarela Pak ya? Sifatnya sukarela, dan boleh jadi kalau pakai pendekatan ini sukarela, bisa jadi agak rendah tingkat kesadarannya kalau begitu Pak ya. Nah bagaimana, apa yang dilakukan oleh Bapak untuk lebih memaksimalkan lagi upaya-upaya agar tidak banyak tersebar kemana-mana kasus seperti ini Pak? Oh iya, betul Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi tugas kami sebagai konselor memang selain edukasi memang ada notifikasi pasangan, namanya Pak, istilahnya notifikasi pasangan. Jadi ketika kami temukan pasien satu orang, dari pasien ini kita kaji siapa-siapa saja yang pernah bermitra seks dengan dia. Iya. Jadi dari situ kita bisa telusuri Pak, siapa-siapa ini. Kadang kita minta nomor HP-nya, kemudian kita hubungi orangnya, kita rayu-rayu untuk bisa datang tes, ya gitu Pak. Jadi notifikasi pasangan, terus edukasi itu tetap kita jalankan Pak. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apa usaha kami, saya setiap kasih penyuluhan itu Pak, saya setuju dengan Pak Ustadz tadi bahwasanya ketika ada orang yang datang, kan sebelum menikah itu Pak ada sidang namanya, sidang, saya edukasi baik-baik, sebisa mungkin tidak ada perceraian Pak, karena kadang-kadang itu Pak yang laki-laki yang jantan itu Pak, laki-laki yang jantan itu kenapa bisa terjun di LSL ini Pak? Kadang-kadang dia kurang perhatian dari bapaknya. Banyak saya lihat itu di lapangan Pak, suami-suami ketika bercerai sama istrinya tidak perhatian lagi sama anaknya. Mereka tidak menafkahi anaknya, tidak mau tahu tentang anaknya, akhirnya anaknya cari perhatian di luar.
boleh saja yang datang itu Pak, yang sebagai malaikatnya dia itu kaum LSL. Dan itu kebanyakan saya lihat kaum LSL itu yang paling malaikat lah. Malaikat istilahnya datang menawarkan uang, belikan makanan, belikan pakaian, belikan data. Bisa yang jadi penting merasa saya. aman. Iya, ketika dia merasa nyaman, Pak. Nyaman. Dibikin nyaman sama kaum LSL ini. Setelah dibikin nyaman, Pak, dia akan pelan-pelan itu akan masuk dunianya, Pak. Dimanfaatkan secara seks. Awal-awal mungkin ya diajak tidur bareng. Setelah itu, Pak, mulai akhirnya seperti itu, Pak. Jadi anak-anak yang jantan itu kadang-kadang pada saat saya, kenapa bisa begitu, nak? Saya Mas Pat lumayan kalau dapat keuangan, maaf Pak. Dan ini yang sekarang Pak, maksudnya yang saya bikin sedikit Pak, ketika saya konseling anak-anak yang jantan ini Pak, ternyata dia jebol juga. Dia sudah jebol Pak, dia merelakan dirinya seperti waria Pak, jadi dia tidak ada bedanya lagi dengan waria Pak. Sama, dia bisa servis, maaf ini mohon maaf sekali Pak, ini bahasanya agak dia bisa servis oral, dia bisa lewat anal, dan dia juga bisa dipakai analnya Pak. Mohon maaf ini Pak, bahasanya yang agak-agak pugar. Jadi ini yang saya sedihkan sekali, kenapa bisa? Jadi yang pada saat saya turun ke desa-desa kemarin itu, saya bilang, Pak Desa kalau ada yang datang minta pengantar desa, kita edukasi baik-baik. Kalau hanya cuma mau bikin anak kemudian bercerai dan tidak ada tanggung jawabnya, tidak usah menikah, tidak usah bikin anak. Saya memang seperti itu Pak, karena kasihan saja itu Pak. Maksudnya ini anak-anak sudah diciptakan jantan. Iya, beda halnya dengan yang waria-waria itu Pak. Memang dia sejak lahir memang sudah seperti itu Pak. Kasihan yang jantan, kau jantan kenapa sampai ke arah situ hanya gara-gara uang 50.000 sama 100.000 itu Pak. Jadi mereka itu dibayar Pak, dibayar 50 sampai 100.000 itu. Setelah itu dimanfaatkan nih dalam hal seks, dan itu mereka santai-santai saja Pak pada saat kita ini konseling, karena maksudnya kayak di pertemuan kemarin ya, kita hadirkan mereka dengan Pak, dengan mami-maminya, maaf Pak, mami-mami itu warianya, dia datang dengan santainya Pak, dia pakai baju sekolah. Pada saat kita kasih edukasi seperti ini, nah bakal terjadi seperti ini, dia santai saja karena maksudnya meskipun sudah disampaikan bahwa efeknya akan seperti ini. Iya, karena di pikirannya mereka mungkin sudah seperti itu Mas Pi ya, mau dia apa kata kalah nih. Batu pasal begitu kan? Iya. Jadi menurut pengakuannya pasienku yang kaum waria, katanya ada itu kegiatannya mereka yang mereka itu kadang turun bersama 4 orang waria, terus ada anak asuhannya mereka, dia pilih. Kalau misalkan nih Pak, 4 orang waria ini memilih 1 orang ini, bisa kita bayangkan apa servis apa saja yang bisa lakukan untuk memuaskan ini 4 orang. Dan di hatinya ini pecun, saya harus dapatkan uang semua dari mereka. Jadi kalau mereka 100, 400 uangnya Pak. Nah, laki-laki normal itu Pak tidak bisa memuaskan 4 orang sekaligus. Jadi mungkin saja pada saat yang pertama mungkin ya dia servis sebagai laki-laki, kemudian kedua mungkin dia servisnya oral untuk memuaskan, yang ketiga mungkin narelakan nih itunya mataharinya, maaf. Jadi nanti di klien keempat mungkin baru kembali lagi dia sebagai posisinya laki-laki. Jadi yang saya bilang pecun itu tidak ada lagi yang normal Pak, maksudnya dia sama saja dengan waria. Iya. Jadi seperti itu, dan ini ada di anak-anak sekolah Pak. Aktif sekali itu anak kelas 3 SMA yang baru-baru tamat, anak kelas 2. Bahkan pasienku itu ada yang kelas 1 ya SMA saja ya saya bilangnya, kelas 1 SMA dia mulai nge-seks itu Pak dari kelas 6 SD. Iya. Dan dia jantan loh Pak, dia kelihatan jantan.
Tapi pada saat saya konseling itu dia, oh mas pas saya suami laki-laki. Jadi ini yang saya bilang, astaga, kenapa ini dunia begini sekarang? Iya. Kalau kemarin-kemarin itu kan, maksudnya rata-rata teman-teman itu di puskesmas pun masih anggapannya itu LSL itu cuma waria atau yang laki-laki sama bencong-bencong. Aku bilang tidak seperti itu sekarang kejadiannya. Banyak yang jantan-jantan itu dimanfaatkan, dia jual dirinya. Jadi ini yang bikinan sekarang. Dan yang namanya pecun itu Pak, tidak selamanya orang yang tidak punya uang. Ada orang yang punya uang Pak, tapi memang dia sudah ya seleranya mungkin komunitas sudah itu berubah. banyak di Bulukumba Pak ya? Iya. Komunitas itu banyak di Bulukumba seperti itu. Di Bulukumba itu Pak, kemarin ada yang ini enggak apa-apa saya sampaikan di sini ya. Jadi di Bulukumba itu ada grup ya khusus lelaki seks lelaki itu, tapi sekarang sudah mulai meredup karena selalu tak ungkap. Kemarin anggotanya hampir 1.500-an ya Kak ya? Iya. Anggota di grup WA itu 1.500-an? Iya, 1.500. Tapi sekarang sisa 200-an. Sisa 200-an ya. Sisa 200-an dan di antara anggota itu mereka bisa langsung ngechat pribadi. Kalau ada yang suka, saling suka, ngajak ketemu di mana, langsung bercinta Pak. Terus ada Wala juga di Bulukumba. Ya, lumayan banyak. Terus di WeChat sama MiChat Pak. Lancar di Bulukumba itu. Nah, dari yang dilakukan konseling yang terinfeksi Pak, apakah ada informasi yang Bapak dapatkan bahwa saya ada perubahan orientasi seperti ini yang katakanlah tadi yang kelihatannya jantan sekali lalu kemudian ada perubahan orientasi, itu penyebabnya dari mana sih sebenarnya Pak? Apakah dari media, dari internet atau hal-hal lain misalnya Pak? Iya. Jadi yang saya maksudkan tadi berubah seleranya Pak. Dia awal-awalnya itu Pak jadi pecun. Pecun tahu ki Pak, pelacurnya laki-laki. Iya, jadi mungkin dia jadi pelacurnya waria. Lama-lama dia mungkin merasa nyaman di situ Pak, merasa nyaman dengan servis itu. Akhirnya dia seperti itu. Dan ini yang jantan-jantan ini Pak, karena kan yang namanya pecun itu Pak harus menarik. Menarik dari segi muka, dari segi fisik, menarik. Jadi dia bisa punya pacar juga di sekolah Pak. Dia punya pacar cewek. Dia bisa menikah, dia bisa punya anak. Karena memang dia perempuan kan normalnya juga suka yang seperti itu. Jadi pada saat saya penyuluhan di sekolah itu saya bilang anak-anak, kalian yang cewek itu kalau mau punya cowok yang kayak bagaimana? Mereka semua jawab yang seperti itu. Saya bilang selamat nak, selera itu sama dengan waria. Makanya saya bilang pada saat kalian sekolah itu enggak apa-apa pacaran, Pak. Enggak apa-apa pacaran, cuma tidak ada istilah seks bebas. No sex pranikah. Jadi saya bilang jangan pernah nge-seks pranikah karena kita tidak pernah tahu itu pacarmu bersih tidak. Jangan-jangan pacarmu itu di sekolah jadi pacarmu tapi malamnya itu jadi pecunnya waria. Iya, jadi saya sampaikan seperti itu. No seks bebas. Baik Pak, saya ke Pak Kemenak dulu Pak. Iya, tadi disampaikan oleh Pak Samsul bahwa salah satu penyebab kenapa ada fenomena seperti itu karena keluarga yang berantakan begitu, Pak ya. Nah, kalau Kemenak sendiri apa yang dilakukan ketika misalnya ada yang mau melangsungkan pernikahan, itu kan ada edukasi dilakukan menghadap ke kuah, Pak ya. Nah, apa yang dilakukan sampai hal-hal seperti itu tidak terulang atau bahkan bisa diminimalisir, Pak Kemenak? Baik, terima kasih. Kalau di Kementerian Agama, alhamdulillah kita ada 2 program ketika masih di bangku sekolah, di MTS atau di MA, kita kan ada namanya BRES, bimbingan remaja usia sekolah, di mana kita memaparkan terkait jangan menikah dini, termasuk juga yang namanya seks bebas, kita laranglah mereka.
Walaupun yang lebih ranahnya tentunya dari kesehatan ataupun dari konselor. Tapi kami punya program seperti itu. Teman-teman di KUA keluar ke SMA, ke Alia ataupun SMK atau MTS, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia mau menikah, kita juga sudah ada kerjasama dengan kesehatan terkait dengan sistem screeningnya. Walaupun masih ada mungkin beberapa kendala karena misalnya tidak semua puskesmas lengkap alatnya. Tapi kan setidak-tidaknya bahwa calon pengantin itu sudah diarahkan bahwa ke puskesmas dulu untuk screening. Itu sudah ada kerjasama dengan kesehatan dengan Kementerian Agama. Itu juga salah satu upaya bagaimana pencegahan daripada misalnya bukan dicegah untuk menikah. Dari kesehatan sudah mengatakan bahwa bukan dilarang menikah, bukan untuk dicegah menikahnya, tetapi antisipasi. Misalnya kalau sudah terdeteksi si calon apakah wanitanya atau laki-lakinya, setidak-tidaknya ketika dia sudah didata oleh tim kesehatan, kan secara ini juga didatang pembinaan secara tidak terbuka, kan maksudnya mereka tidak ada yang seperti sampaikan tadi bahwa dipublikasikan atau apa sebagainya, tapi mereka hanya selalu mau diajak bahwa Anda misalnya seperti ini, dan kalau untuk namanya sembuh tetap ada jalannya, kalau gitu. Nah, itu yang selalu kita sampaikan kepada teman-teman di KUA agar betul-betul si calon pengantin ini kita bisa mendeteksi ini. Kemudian selanjutnya kalau kami sih dari posisi keagamaan di agama, seperti tadi kan yang saya sampaikan bahwa anak-anak kita karena akibat dari broken home, orang tua yang ini, dan sampaikan tadi oleh konselor bahwa anak-anak kita kan sekarang luar biasa tantangannya. Style mereka kan sekarang selalunya mau dilihat bergaya, mau dilihat eksis di media sosial dan lain sebagainya. Tapi kalau dia lihat tarik ke belakang misalnya, satu sisi mungkin karena orang tuanya tidak mampu. Ada juga yang seperti yang disampaikan Bapak Konselor bahwa ada yang memang kaya tapi kan itu berarti dia penyakit. Artinya memang sudah kelainan jiwa mungkin seperti itu. Makanya tentunya kewajiban bersama kita di sini, kalau saya kan sudah sampaikan bahwa penyuluh-penyuluh kami, dai-dai muda, kemudian apalagi majelis ulama. Nah sekarang kita mungkin juga bisa mempetakan seperti begini. Di Bulukumba itu kalau kita mau tarik akar masalahnya, di mana sebenarnya anak-anak muda kita atau kalangan muda kita itu tertarik di mana? Anak-anak kita sekarang kalau mau cari uang misalnya seperti itu, nah itu yang saya sampaikan bahwa mereka mendekati mami-mami. Dalam arti kan mereka dibujuk. Contoh misalnya yang kita rame di Bulukumba adalah salon-salon. Itu salon-salon memang kelihatan bahwa tidak penting, yang kita khawatirkan bahwa salon itu terselubungnya bahwa ada di situ wanita tunasusila. Itu bukan itu yang kita khawatirkan, dan itu mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Tapi mereka menggait anak-anak muda kita untuk selalu bergaul mereka dengan iming-iming. Nah, misalnya saya belikan iPhone, saya belikan ini. Anak-anak kan rentang mau bergaya, mau ini dan sebagainya, akhirnya ya tentu tertarik. Nah, setelah mereka terjerat, itulah seperti saya katakan di paspor bahwa ya pasti mau tidak mau ketika dia merasa sudah terhutang, sudah merasa berat untuk meninggalkan, ya pasti mereka ikut apa yang dimaukan mereka. Jadi itu tantangan kita di salon-salon. Kemudian yang kedua adalah ini yang Indo Boting ini. Mereka kadang mempekerjakan itu anak-anak muda, anak-anak sekolah. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Nah, oleh karena itu alhamdulillah kalau saya lihat sekarang ini memang kita pemerintah lah yang harus
menyadari fenomena ini, bahwa kalau ini sudah dianggap genting, sudah dianggap bahwa ini kita dalam keadaan darurat seperti ini, untuk mengantisipasinya memang perlu ada penguatan dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini tentunya semua sektor menyerang, misalnya dari dinas kesehatan tentang sosialisasi, kita dari segi agama bagaimana teman-teman menyuluh kepada orang tua, kepada anak-anak kita. Nah, ada satu sektor lagi yang alhamdulillah saya lihat sudah bergerak, ada animo pergerakannya, yaitu Satpol PP. Saya lihat sudah alhamdulillah bukan lagi yang dikejar ini binatang ternak, tapi sudah saya lihat ada kos-kosan, sudah pergi ke ini tempat-tempat hiburan. Itu kan bisa, itu sudah ada indikasi bahwa kalau memang kita ini insya Allah ada niat untuk mempertahankan atau menjaga generasi kita, mungkin seperti tadi disampaikan oleh ibu bapak bahwa 2-3 tahun ini tidak terasa. Tapi bagaimana mereka 10-20 tahun yang akan datang ketika mereka sudah seperti kita? Generasi apa yang kita mau inginkan? Padahal kita selalu mendengungkan bahwa generasi emas di tahun 2055. Tapi kalau ini yang menyerang kita, itu kan mungkin boleh jadi propagandanya orang luar. Bagaimana karena agama tidak bisa diserang lewat misalnya perang, tidak bisa lewat ini, tapi kan mereka merusaki anak-anak kita. Akidah begitu. Iya, betul. Nah, inilah yang menjadi tantangan buat kita, dan semua ini bukan tentunya PR hanya di Kementerian Agama, bukan hanya PR-nya dari Kementerian Kesehatan, bukan hanya PR-nya dari rumah sakit, tapi semua stakeholder yang ada di masyarakat. Kita harus saling membantu dan selalu mengingatkan dalam hal ini. Saya kira demikian. Ya, baik Ustaz, 1 menit lagi sebagai closing statement Ustaz. Ada pesan yang mesti disampaikan ke warga atau yang melihat channel ini? Betul. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kita sebagai orang tua, kita sudah ditekankan dalam agama kita bahwa ampusakum, jagalah diri kita, wahlikum nara. Jangan selalu diperspektifkan nara itu nanti akan neraka di akhirat. Tapi di dunia kita bisa dapatkan ketika kita tidak mengurusi anak-anak kita, generasi kita. Bukankah ketika anak kita bermasalah, ketika kita ditelepon polisi, ketika anak kita sudah dipenjara, bukankah itu neraka dunia? Oleh karena itu bagi orang tua kita mesti tetap harus saling jaga diri dan jaga keluarga kita. Kalau itu sudah ada pintu pertama, orang tua sudah mengawal anak-anaknya, insya Allah pasti kita akan setidak-tidaknya sudah ada safety pengawal. Karena kita juga tidak bisa mengurung anak kita. Pasti mereka bersosial, mereka ada di lingkungan sana, lingkungan sana. Oleh karena itu tetap memang pengawasan orang tua yang diutamakan. Dan kepada kita semua pemangku agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tentunya kita harus bahu-membahu untuk memberikan edukasi sekaligus bahwa memberikan ancaman kepada generasi kita bahwa lihatlah dulu kaum Sodom, bagaimana kaum Nabi Lut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara laki sama laki, perempuan sama perempuan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwa perempuan itu adalah insan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan rumah tangga kita, untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Saya kira demikian, Pak. Baik, terima kasih. Saya ke Ibu Karpia. Mungkin masih ada yang belum saya tanyakan. Mungkin juga masih ada yang belum diungkap. Saya persilakan sebagai penutup diskusi kita, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi memang saat ini butuh kolaborasi lintas sektor lebih diperkuat. Semua sektor mengambil peran untuk bagaimana mensosialisasikan lebih banyak untuk pencegahan dan penanggulangan HIV itu sendiri. Bagaimana mencegah dalam hal ini generasi tak, supaya tidak banyak lagi bertambah kasusnya ini HIV dari faktor-faktor penularan melalui transmisi seksual. Karena memang itu yang saat ini menjadi faktor resiko terbesar, penularan melalui transmisi seksual, baik itu melalui hubungan sesama jenis lelaki dengan lelaki maupun dengan lelaki dengan perempuan yang berganti-ganti pasangan, memakai jasa pekerja seks baik online, secara online maupun WPS langsung di tempatnya, seperti itu. Karena fenomena sekarang juga yang harus saya tambahkan bahwa
di Bulukumba sudah banyak sekali pekerja seks online. Dan itu yang kami di Komisi Penanggulangan AIDS sendiri bersama Dinas Kesehatan itu sangat sulit untuk melakukan upaya pencegahan maupun penanggulangan. Kenapa? Karena kalau seperti di kawasan itu ada memang namanya Ketua Asosiasi Tempat Hiburan. Itu kami kontak, Pak, kami mau turun periksa, screening, itu dikumpulkan semua, dihubungi semua yang punya kafe. Nah, kalau yang online, Pak, mereka berada di rumah-rumah penduduk. Tempatnya Mereka tidak terdeteksi menyewa di kemana-mana. BTN. Kami secara online kan ada aplikasi itu, Pak. Kalau kita punya itu, coba-coba kita instan. Mungkin tetangga-tetangga di sini ada rumah kosong yang dikontrakkan, itu ada mereka di situ. Di kompleks saya di atas beberapa kali di Krebek itu ada rumah yang disewakan, ganti-ganti di situ, itu bisa jadi tempat transaksi secara online mereka. Jadi short time. Ada beberapa juga yang kami sudah kasih itu datanya ke mudah-mudahan kayaknya Satpol PP juga sudah dapat itu datanya dari kami. Kami memang mengidentifikasi beberapa hotspot pekerja seks online khususnya di wilayah kota sampai ke seputar ini yang ada BTN-nya banyak. Itu kami kasih spotnya bahwa ini rumah kosnya, ini tempat transaksi lelaki seks lelaki short time, ini para pekerja seks online ini ada beberapa titik. Itu kami sudah komunikasikan juga seperti itu sih, Pak. Kalau masalah itu memang harus kerjasama lintas sektor diperkuat karena memang bahaya sekali ini. Pergerakan penularan virus ini silent. Tidak ada ciri-ciri yang tampak ketika masih 3-5 tahun itu masih tampak sehat. Seperti itu. Ini membunuh pelan kalau memang tidak bisa dideteksi secara dini. Itu dari saya. Baik, kerjasama semua stakeholder itu benar. Kalau dari Dinas Kesehatan, Ibu? Kasih Pak, terkait tadi sudah dikemukakan dari Kemenak, dari KPA bahwa kerjasama lintas sektor. Kalau dari kesehatan saya cuma bisa memberikan gambaran untuk sosialisasi ke generasi muda kita bagaimana tentang HIV, karena bisa paling tidak ditakut-takuti lah. Karena memang sampai sekarang HIV itu belum ada obatnya yang menyembuhkan. Itu paling tidak dititik beratkan ke anak-anak kita bahwa memang mengerikan tentang HIV AIDS. Sampai sekarang belum ada obatnya yang bisa menyembuhkan, belum ada vaksin yang bisa menangkal virus HIV supaya tidak masuk ke dalam tubuh, belum ada alat sampai sekarang yang mengeluarkan virus HIV kalau terlanjur sudah ada dalam tubuh. Cuma ada obat menekan perkembangan virus yang di dalam tubuh. Itu mungkin sebagai bahan untuk sosialisasi ke anak-anakku yang ada di bangku sekolah supaya ngeri dan menghindari perilaku yang berisiko, dan untuk edukasi juga bagaimana penularan HIV sehingga bisa ada pencegahan untuk menghindari faktor resiko yang bisa menularkan. Dan kerjasama dengan lintas sektor, kalau dari kesehatan nonsen kalau bisa mengeliminasikan HIV di 2030 tanpa ada kerjasama lintas sektor. Itu mungkin dari saya, Pak. Ya, baik, terima kasih Bu. Saya ke Pak Konselor. Pak, silakan Pak. Jadi kalau dari saya dalam penanggulangan HIV/AIDS di Bulukumba ini Pak, alhamdulillah ada beberapa, termasuk Pak Bupati, kita mendapat dukungan dari dia, Pak Wakil, kemudian beberapa sektor juga alhamdulillah. Jadi saya lebih menekankan di sini Pak, peran orang tua. Menjadilah orang tua yang baik, menjadilah sahabat untuk anak-anak, lebih care, lebih perhatian, penuhi kebutuhan anak-anak Anda, ajari anak-anak Anda untuk hidup apa adanya yang ada di rumah. Jangan selalu melihat yang ada di luar. Karena ketika anak-anak sudah mulai membandingkan kehidupan di rumah dengan kehidupan di luar, itu sudah mendekati Pak. Jadi mendekati. Kemudian ini juga jangan sampai ada dendam. Jadi mohon maaf sekali mengenai waria Pak. Jangan terlalu didiskriminasi juga waria. Waria juga ada yang sudah alhamdulillah ada beberapa pasien saya itu Pak yang sudah kembali ke
normal. Kepikiran. Cuman namanya memang waria itu sejak lahir sudah seperti itu Pak, tapi orientasi seksualnya alhamdulillah sudah ada yang berubah. Jadi dia mengaku sama saya sudah menopause Pak. Jadi menopause dalam artinya dia sudah tidak berselera lagi sama laki-laki. Alhamdulillah Pak, itu usaha saya. Jadi saya sebagai konselor itu Pak memang banyak bertentangan sih sama beberapa pengelola bahwasanya Pak Astu terlalu perhatian, bukan terlalu perhatian sih Pak, bukan terlalu mengerti dengan anunya maka, tapi saya berusaha ikuti dulunya Pak. Saya berusaha masuk dulu ke kehidupannya dia, pelajari, nanti pada saat ada kesempatan untuk membelokkan dia kemudian saya arahkan dia begini jalan lurusnya nak. Jadi ada beberapa yang alhamdulillah sudah kembali ke jalan lurus. Jadi itu saya bilang jangan terlalu diskriminasi juga waria, biarkan dia seperti itu. Yang jelas jaga anak tak, jangan sampai kita setengah mati diskriminasi waria itu tidak baik, ujung-ujungnya anak tak dibiarkan ke salon. Ke salon tidak apa-apa Pak kalau mau tuan rambut, tapi kalau ke salon dalam rangka dapat uang pulang ya itu yang tidak bagus. Jadi kita jaga anak tak, alhamdulillah dikasih anak sama Tuhan, itu tanggung jawab dijaga anak tak. Jadi tidak ada istilah lagi sekarang om yang tiba-tiba so akrab, orang yang tiba-tiba mau tidur di rumah, boleh tidur di rumah, boleh numpang di rumah menginap, tapi tidak ada istilah tidur bareng sama anak di rumah kita. Jadi seperti itu yang saya sampaikan di masyarakat Pak, bahwasanya hati-hati sekarang tidak ada istilah tidur bareng, numpang nginap atau om yang tiba-tiba akrab. Iya, jadi seperti itu mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Ya, baik, kita masuk di sesi akhir diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mungkin masih banyak hal yang kita bisa diskusikan, tapi karena kita dibatasi waktu, kita sudahi pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Samsul Asbah dari Konselor Rumah Sakit Bulukumba, Ibu dari Dinas Kesehatan, terima kasih, Ibu KPA, dan Pak Ustaz dari Kemenak. Ya, guys, itulah akhir diskusi saya pada kesempatan kali ini. Cukup menarik sekaligus ngeri-ngeri sedap juga ya. Dan ternyata seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Ibu pemateri, bahwa sudah terjadi pergeseran. Yang dulu kita kenal bahwa HIV/AIDS itu hanya bisa terjangkit di tempat WPS, sekarang sudah bergeser, bahkan yang disasar itu adalah anak usia sekolah, bahkan ada yang usia 14 tahun seperti yang disebutkan tadi. Karena itu tugas kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu pencinta Bulukumba Televisi, untuk menjaga keluarga kita, menjaga anak kita dari pergaulan yang mungkin saja kita menganggap itu biasa-biasa, padahal itu adalah pergaulan yang mungkin tidak kelihatan terselubung adanya sehingga kita sulit untuk mendeteksi. Karena itu mari menjadi teman yang baik untuk anak kita, menjadi teman yang baik buat sekeliling kita. Dan sekali lagi terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Saya berharap besok lusa jika ada tema yang kurang lebih sama dengan apa yang kita diskusikan, berkenan kembali untuk hadir di tempat ini Pak ya, Ibu ya. Guys, itulah diskusi saya, dan jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Luar biasa diskusi saya menghadirkan narasumber yang cukup kompeten, dan insya Allah ada hikmah yang kita bisa petik dari diskusi kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.